Halo kawan-kawan, selamat datang di channel Yurd Express. Saya sedang berada di sebuah halaman, tapi halamannya ini sangat lebat sekali. Kalian bisa lihat, ini adalah merupakan halaman rumah yang sekian lama terbengkalai, dan kita nanti akan sama-sama ya mengeksplorasi keadaan rumah ini di setiap sudutnya. Pastikan kalian menyimak video ini. Sebelum kita masuk ke dalam rumah ya, rumahnya di depan saya itu, tapi kita akan melihat dulu keadaan di bagian luarnya, karena sepertinya ini sangat menarik. Ada objek-objek yang perlu kita lihat bersama. Jadi contohnya seperti itu ya, ada gazebo. Jadi ini dulunya merupakan villa yang terletak di tengah-tengah ini ya, perbukitan. Wah, astaga, ini hebat sekali ya. Nah, saya tertarik dengan objek yang ada di sana itu, gazebo. Kita lihat dulu ya. Jadi kita nggak perlu buru-buru untuk masuk ke bagian dalam rumah. Wow, ini sangat menarik sekali ya gazebo-nya. Karena lokasi rumah ini agak di bagian atas. Jadi kalau misalnya duduk-duduk di tengah itu, kita bisa melihat suasana di depannya. Jadi hawanya ini rindang ya, rindang, banyak pepohonan. Lalu di tengah-tengah gazebo itu ada kayak kolam ya, kolam ikan. Wow. Lalu di sini ada ayunan. Kita lihat ayunannya sudah seperti ini, karatan. Lalu kita lihat rumah ini ya, itu ada ayunan lagi di bagian sana. Wow, ngeri sekali rumahnya. Jadi penampakan rumah di bagian samping. Tumbuhan liarnya itu sampai menjalar kemana-mana, sampai ke atas itu. Atapnya itu bahkan sudah berwarna hijau. Nah, kita nanti akan cari tahu ya, apakah kita bisa melihat bagian dalamnya. Nah, kita lihat ya, di sini adalah sebuah teras rumah. Dia nggak terlalu besar, tapi biasanya dipakai untuk duduk-duduk di bagian depan. Kita lihat, ternyata dikunci ya, tapi kita bisa nengok di bagian dalam. Ternyata saya melihat ada tangga ya teman-teman. Sepertinya ini ada 2 lantai. Lalu ada beberapa perabotan seperti kursi. Saya berhasil masuk ya ke dalam rumah. Kemungkinan dipakai sebagai villa ya, villa atau tempat penginapan. Nah, seperti ini. Ini adalah bagian paling depan ya. Biasa kalau di bagian depan itu adalah ruang tamu. Lalu sekilas saya melihat ini ya. Jadi di samping saya ada tangga untuk menuju ke atas. Kita lihat. Sepertinya ini di luar dugaan saya karena rumah ini ternyata memiliki 2 lantai. Dan kita nanti akan melihat setiap ruangan yang ada di sini. Nah, ini ada beberapa akses ya untuk menuju ke bagian lain ruangan-ruangan yang ada di sini. Tapi sebelumnya kita akan cek dulu suasana di ruang tamu ini. Ruangan tamunya sebenarnya nggak terlalu luas ya. Lalu ada tangga. Tangga ini menghubungkan lantai 1 dan lantai 2. Di lantai 2-nya di atas itu ya. Tapi kalau kita lihat lantai 2-nya itu nggak terlalu besar. Jadi di bagian tengahnya lapang. Lalu kita melihat di sini ada lorong ya, di mana di sisi kiri dan kanannya ada
kamar. Wow, kita lihat, wow, gila. Jadi di sini ternyata masih lengkap teman-teman. Wah, ada kurs apa ini ya? Tempat tidur. Nah, tempat tidurnya kamarnya ini langsung menghadap ke bagian depan. Depannya lalu ada meja. Kasurnya sudah pengap. Nah, di sini tuh bagus sekali teman-teman kalau kita menginap di sini, tapi karena kacanya tembus ya, tembus pandang, orang bisa melihat ke dalam tuh. Kayaknya privasinya kurang gitu. Mungkin dibikin satu arah ya, one way mungkin ya, seperti itu. Jadi orang yang di bagian luar nggak bisa melihat ke dalam. Lalu selanjutnya ada kamar-kamar yang lain. Nah, ini villa ini bisa dipakai buat rombongan ya. Rombongan atau bisa juga perorangan mungkin ya. Wah, gila. Atapnya itu udah lembab. Ngeri sekali di sini. Jadi karena tadi ada tumbuhan ya yang merambat di atas, di atap itu, akarnya itu sampai ke dalam kamar. Wow, ngeri. Nah, di sini view-nya nggak sebagus yang di depan tadi. Ini cuman menghadap ke kolam yang di dalam kamar, yang di dalam rumah. Nah, kita selanjutnya akan menuju ke area yang lain. Wah, ngeri. Astaga. Di pojokan ini lebih menyeramkan, teman-teman. Kita lihat, wah, ngeri. Akar-akarnya itu sampai menjulur-julur. Wih, tepat, wah, astaga. Di sini, wah, parah nih. Parah sekali. Di sini ruangan paling pojok dan hawanya sangat lembab, pengap. Kita menuju ke ruangan yang lainnya. Ada beberapa ruangan ternyata di sini. Di sini ada juga jendela untuk kita melihat ke bagian luar. Oke, di area sini tuh kebanyakan adalah kamar. Tapi kamar yang paling menyeramkan kayaknya di sini. Ih, ngeri. Dinding. Lanjut ya, kita ke ruangan yang lain. Kita nanti terakhir ya, naik ke lantai 2-nya. Lalu ruangan selanjutnya adalah ini. Ini juga bisa dipakai untuk tempat kumpul. Mungkin ruang makan kali ya, karena di sini ada dapurnya. Dapurnya tuh tepat di sebelah. Nggak terlalu besar, kecil malah. Ini rumahnya model klasik ya. Sekitar tahun 60-an mungkin. Atau 70-an. Nah, ternyata di area sini tuh luas, teman-teman. Nah, ini sebenarnya garasi ya. Garasi yang karena ini penginapan, garasinya tuh bisa dimasukkan ke dalam rumah. Besar sekali termasuk ini. Bisa muat 4 mobil kayaknya. Lanjut ya. Masuk ke bagian dalam dari rumah yang ada di sampingnya. Kalau tadi kita mengeksplorasi yang ada di bagian paling depan. Nah, kita tadi melihat ada kolamnya. Kita cek dulu kolamnya seperti apa lebih dekat. Apakah ada ikannya? Ternyata nggak ada ya. Dan di sini ada space ya, space di mana sinar matahari bisa masuk ke bagian dalam. Jadi nggak terlalu gelap. Seperti sekarang ini ya. Waduh, ngeri ini, parah. Wih, apa itu? Oh, kotak ternyata. Kodok. Gila.
lompat-lompat kodoknya itu jatuh dari atas, bikin saya kaget ya. Kitab undang-undang hukum perdata, ada buku-buku. Nah di sini ada kalender tanggalannya, itu bertahun 2017. Jadi sepertinya ini sekitar berapa tahun? 7 ya, 7 tahunan. Wah ngeri, parah. Halo, reading. Halo, wis. Oh my god, ya Allah, serem banget di sini hawanya. Mungkin kalian bisa merasakan sendiri ya. Tapi di sini ya, uniknya saya menemukan banyak sekali sepatu ya. Sepatu siapa ini? Kok bisa banyak banget? Di situ juga ada. Julur-julur ke bawah itu akarnya. Banyak sekali sepatu-sepatu. Apakah dulu yang punya sini adalah juragan sepatu? Di sini tuh menyeramkan. Lo, saya lihat ada barang unik di sini, menemukan dua buah atau berapa itu, ada telepon, tapi teleponnya telepon model zaman dahulu. Nah kita masih berada di ruangan garasi, dan tadi beberapa sudut sudah kita jelajahi, tapi saya nggak masuk setiap ruangan yang ada karena mengerikan ya teman-teman kalau di dalam kamar itu, apalagi yang di pojokan sana itu, wah ngeri. Jadi kita nanti akan melihat ya bagaimana kamar yang ada di atas melewati tangga. Karena tempat ini berada di perbukitan, jadi memang hawanya itu sangat tenang sekali, asri. Nah kita lihat atapnya seperti itu ya, lapang, sementara tangganya itu tepat di samping pintu masuk. Semoga tangganya kuat dinaikin, tapi kayaknya masih kuat ya, kayunya tebel. Kayaknya cuma ada satu kamar yang ada di sini. Wow. Jadi memang benar bukan saya. Sebelum kita masuk, kita lihat dulu dari luar. Jadi memang nggak terlalu besar ya. Jadi ini model kayak loteng. Ini adalah loteng, tapi dimanfaatkan sebagai kamar. Bisa dipakai kamar atau mungkin menyimpan barang-barang. Tapi bagusnya buat kamar juga sih. Jadi kamar loteng gitu. Dan dari sini kita bisa melihat view keluar ya. Jadi ini kalau buat kamar bagus juga sih, keren. Lebih bagus daripada yang di bawah tadi view-nya. Lalu ada ruangan itu kayak tempat jemuran gitu ya. Dari sekian banyak ruangan, ini adalah ruangan yang menurut saya paling asik, berbeda dari ruangan-ruangan yang lain atau kamar di rumah pada umumnya, karena itu adalah sebuah kamar loteng. Ini mengingatkan pada villa ya, villa boneka, di mana di situ ada kamar loteng juga. Jadi loteng yang bisa digunakan sebagai kamar. Oke guys, kita sudah sampai di penghujung video ya. Saya ucapkan terima kasih buat kalian telah menyaksikan video ini, dan kita nanti semoga bisa ketemu di video-video selanjutnya di tempat-tempat lain yang juga tentunya seru untuk dieksplorasi.